terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Polri siagakan 1.000 personel Brimob Nusantara antisipasi gangguan keamanan di Papua pasca ditangkapnya Gubernur Papua Lukas NMB. Polda Papua terus kejar kelompok kriminal bersenjata di Pegunungan Bintang. Kepala daerah banyak yang jadi tersangka korupsi, Kapolda minta bupati dan wali kota bekerja sesuai aturan. Speedboat yang mengangkut 14 orang penumpang terbalik dihantam gelombang tinggi di perairan Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Kecelakaan ini menyebabkan 3 orang tewas. Tim SAR saat ini berhasil mengevakuasi 10 penumpang yang selamat setelah beberapa jam terombang-ambing di tengah laut. Tim SAR gabungan bersama warga masih mencari 1 penumpang lain yang hilang. Cuaca buruk masih terus melanda perairan Arafura di kawasan selatan Papua. Nelayan belum berani melaut untuk mencari ikan karena tinggi ombak mencapai 3 meter dan kecepatan angin mencapai 20 knot, sehingga membahayakan nyawa mereka. Perahu milik nelayan sudah 2 minggu hanya tertambat di pinggir pantai karena pihak berwenang belum memberikan izin untuk mencari ikan. Saat air laut surut, kesempatan itu digunakan nelayan untuk mencari ikan di pinggir pantai. Namun hasilnya sangat sedikit, sehingga tidak cukup untuk makan sehari-hari. Kebakaran di Pasar Parasentani, Kabupaten Jayapura menghanguskan puluhan kios dan lapak pedagang. Seorang pemilik lapak mengatakan api yang berasal dari sebuah kios itu dengan cepat membesar lalu merambat ke lapak lain. Pemilik lapak berusaha menyelamatkan barang yang masih bisa dibawa. Dua jam kemudian api akhirnya bisa dipadamkan berkat bantuan mobil pemadam kebakaran dan 2 mobil bom air milik Polres Jayapura. Berselang sehari, kebakaran juga melanda ratusan lapak pedagang dan ruko di Pasar Yotefa, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Api sulit dipadamkan sehingga cepat membesar dan menghanguskan lapak pedagang yang terbuat dari kayu. Kurang lebih 2 jam, kemudian api akhirnya padam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap KPK di sebuah rumah makan di Kota Raja, Kota Jayapura. Usai diringkus, NMB langsung dibawa ke markas Brimob Polda Papua, Kota Raja, untuk diperiksa. Penangkapan gubernur oleh KPK mendapat respon dari pendukungnya yang menyerang polisi di depan Makobrimob dengan batu dan panah. Bentrokan sempat terjadi beberapa saat, hingga akhirnya polisi berhasil memukul mundur sejumlah pendukung Lukas NMB. Tak lama kemudian, Gubernur Papua dibawa tim KPK ke Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura. Gubernur kemudian diterbangkan ke Jakarta melalui Base Ops Lanut Udara menggunakan pesawat Trigana Air yang disewa oleh KPK. Kelompok kriminal bersenjata KKB terlibat baku tembak dengan aparat keamanan di Jalan Kadibing, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Dalam insiden tersebut, 3 anggota Polres Pegunungan Bintang terluka
yakni Bribtu Franciscus Ron Sumbre, Ibda Jainuddin, dan Brigpol Freying. Ketiga korban masih dirawat di RSUD Oksibil. Kapolres meminta masyarakat tidak perlu cemas karena polisi menjamin keamanan di lokasi dengan meningkatkan patroli. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan dibakar kelompok bersenjata. Teror membakar bangunan pemerintah sudah sering dilakukan KKB untuk menciptakan ketakutan warga. Selain membakar kantor Dukcapil, kelompok bersenjata juga melepaskan sejumlah tembakan ke perumahan warga, sehingga membuat warga ketakutan dan mengamankan diri ke Mapolres Pegunungan Bintang. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah. Kali ini mereka kembali menembak pesawat jenis karavan milik maskapai Ikaros dan membakar sekolah di Pegunungan Bintang. Pesawat Ikaros yang terbang dari Bovendigul tujuan Oksibil ditembak kelompok kriminal bersenjata di Bandara Oksibil saat pesawat hendak mendarat. Pesawat ditembaki dari arah ujung bandara sehingga menyebabkan pesawat gagal landing dan memilih kembali ke Bovendigul. Dari hasil pemeriksaan terdapat beberapa bekas tembakan di badan pesawat. Selain menembak pesawat, kelompok bersenjata juga membakar gedung SMK Negeri 1 Oksibil. Tidak ada korban dalam pembakaran tersebut karena siswa dan guru masih libur. Polisi saat ini tengah menyelidiki seorang warga negara Indonesia di Filipina yang diduga membawa senjata dan sempat berada di Papua. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tim dari Badan Intelijen dan Bareskrim telah dikirim ke Filipina untuk melakukan koordinasi dengan pihak berwenang dan membawa pelaku ke Jakarta. Jalur Filipina yang berbatasan dengan Indonesia kerap dimanfaatkan pelaku menyelundupkan narkoba dan senjata api. Dua narapidana di Lembaga Permasyarakatan Merauke, Papua Selatan melarikan diri dengan melompati tembok menggunakan selimut dan potongan kayu. Kedua napi ini memanfaatkan kesempatan setelah mereka merayakan Natal bersama di lapas dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham. Mereka merupakan narapidana yang divonis penjara 16 tahun karena terlibat kasus pembunuhan. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe. Bapak Nawi, Pak.